Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 33. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Melihat pemuda yang tampak akrab namun tidak wajar, anggota tubuh Shen Qingqiu terasa kaku dan tenggorokannya kering. Bukankah dia seharusnya kembali setelah 5 tahun? Bukankah Luo Binghe harus berada di jurang maut memotong semak duri dan belukar, meningkatkan keterampilan pedangnya? Mengapa dia tiba-tiba muncul di dalam penghalang istana Huanhua? Mengapa dia muncul 2 tahun lebih cepat dari jadwal? Jika satu level terlalu cepat, keamanan seseorang tidak dapat dijamin, Luo Ge. Shen Qingqiu merasakan dorongan untuk berbalik, berlari menuruni tangga, berlari keluar dari kota Qinlan, dan tidak berhenti berlari sampai dia meninggalkan dunia terkutuk ini. Dia hanya mundur 1 langkah ketika dia terhalang oleh Gong Yi Xiao yang bertanya, "Tetua Shen, mengapa Anda tiba-tiba mundur? Silakan gunakan matamu, lihatlah ekspresi wajahku dan bacalah suasananya, Tuan Gong Yi Xiao." Di belakangnya, suara rendah dan lembut terdengar, "Sisun." Leher Shen Qingqiu terasa kaku saat dia perlahan menoleh. Wajah Luo Binghe adalah hal paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Hal paling menakutkan tentang itu adalah ekspresi wajahnya sama sekali tidak dingin. Senyumannya tidak setajam pisau, sebaliknya, itu menunjukkan semacam kelembutan dan keramahan yang sedalam-dalamnya. "Aku akan pergi, kamu tidak perlu begitu menakutkan." Semakin lembut senyum Luo Binghe, semakin jiwa lawannya hancur. Ini jelas bukan lelucon. Shen Qingqiu membeku di tangga, terjebak di tengah jalan, punggungnya merinding. Luo Binghe perlahan mendekat dan berbisik, "Ini benar-benar Sisun." Suaranya seringan bulu dan setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar jelas. Suara langkah kakinya membuat jantung Shen Qingqiu melonjak seolah-olah dia akan melakukan lompat bunge di dataran tinggi setelah tantangan ember es. Kepalanya sudah diguilotin, jadi, mengapa dia tidak naik? Shen Qingqiu mengumpulkan ketenangannya dan mengumpulkan keberaniannya. Jari-jari tangan kanannya yang menahan kipasnya mengencang, memutih dan membuat urat biru menonjol. Tangan kirinya menyapu ujung jubah hijaunya saat dia mengangkat kakinya 1 langkah, akhirnya menginjakkan kaki di lantai 2. Hanya 1 langkah dan dia sudah hampir menangis. Ketika Luo Binghe berpartisipasi dalam konferensi aliansi abadi, dia masih bisa memandang rendah dirinya, tetapi sekarang Shen Qingqiu harus sedikit memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Cara mengesankan yang ingin dia tunjukkan agak diremehkan oleh ini. Untungnya, Shen Qingqiu telah bersikap dingin dan mulia selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman di dalamnya. Tidak peduli bagaimana perasaannya di dalam, dia selalu bisa memasang ekspresi tenang. Setelah sekian lama, dia berhasil mengeluarkan kalimat tegas dari tenggorokannya yang sendat. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Luo Binghe tersenyum tipis dan sepertinya tidak berniat menjawab. Namun, di belakangnya, obrolan berisik murid istana Huanhua tiba-tiba berhenti. Shen Qingqiu melihat bahwa sikap murid-murid ini sangat salah. Shen Qingqiu adalah seorang sarjana hebat yang dihormati karena pembelajaran dan integritas yang ketenarannya telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi di tahun-tahun awalnya. Belum lagi, dia dipuja oleh generasi muda. Bahkan, jika dia bertemu dengan teman-temannya, hanya ada sedikit orang yang tidak akan menghormati. Namun, murid istana Huanhua sepertinya penuh permusuhan. Mereka memandangnya dengan mata tidak ramah dan beberapa dari mereka sudah menghunus senjata. Selain itu, Luo Binghe tidak berbicara dan hanya berdiri di sana. Kelompok murid dari sekte yang terkenal benar tampak seperti kelompok penyerbuan yang siap untuk bergegas maju untuk membunuh bos, seperti sekelompok antek jahat yang akan membunuh dan membakar. "Anak muda, kau telah melakukan kesalahan. Jangan terburu-buru ke depan untuk menjaga seseorang. Kau ingin melindungi orang di belakangmu. Fakta bahwa dia tidak menyerang seseorang sudah bagus. Orang yang benar-benar perlu dilindungi adalah aku." Gong Yi Xiao melihat bahwa suasananya salah. Dia berjalan maju di antara mereka dan berbisik, "Singkirkan pedang kalian."
Sungguh perilaku yang memalukan. Semua orang kemudian menahan diri. Mereka yang telah menarik pedang mereka dengan enggan menyarungkannya, tetapi permusuhan mereka terhadap Shen Qingqiu tidak berkurang. Pantas, tidak heran orang-orang ini tidak memperhatikan Gong Yixiao. Di masa lalu, Gong Yixiao adalah salah satu murid top. Siapa di antara rekan-rekannya yang berani untuk tidak menatapnya? Namun, sekarang ada Luo Binghe yang, setelah menghitam, memiliki keterampilan cuci otak jempolan. Sekarang dia adalah otoritas pusat absolut. Bahkan setelah 10.000 tahun, mustahil bagi orang lain untuk menjadi pemimpin. Shen Qingqiu terkejut dan tidak bisa memahaminya. Kapan Luo Binghe terlibat dengan istana Huanhua? Menurut plot novel aslinya, seharusnya 2 tahun kemudian. Kedua kelompok itu berdiri dengan kaku untuk beberapa saat. Tiba-tiba, seorang gadis muda berbaju kuning muncul di satu sisi dan berteriak, "Kamu memikirkan tentang itu di saat seperti ini?" "Tuan Luo, dia disakiti oleh penjahat itu. Tidak bisakah kamu memikirkan itu dulu?" Shen Qingqiu memperhatikan bahwa ada sosok berbentuk manusia di sudut. Itu adalah wanita tua palsu itu. Dia menatap Luo Binghe lagi. Kali ini dia menyadari bahwa sebagian lengan bajunya telah dipotong oleh pedang, memperlihatkan sebagian kecil dari pergelangan tangannya. Luo Binghe cukup pucat dan ada beberapa bintik merah di pergelangan tangannya. Dia tanpa sadar berseru, "Apakah kamu terinfeksi?" Luo Binghe meliriknya lalu menggelengkan kepalanya dengan tulus, "Itu tidak penting. Semua orang selamat dari bahaya." Sikap yang tidak mementingkan diri dan perhatian. Untuk sesaat, Shen Qingqiu hampir bisa membayangkan bahwa dia adalah seekor domba kecil yang lucu dan tidak berbahaya yang sedang merumput di rumput dan dengan bercanda menyenggol lutut Shen Qingqiu, mengembik, "Bik. Bik." Sayangnya, para murid istana Huanhua merusak suasana dengan menuangkan air dingin, secara misterius berkata, "Jika Tuan Luo telah terinfeksi dengan tempat ini, apakah tetua Shen akan sangat bahagia?" Shen Qingqiu mulai bertanya-tanya dengan serius kejahatan apa yang telah dilakukannya terhadap seluruh istana Huanhua. Gong Yixiao melihat wajah Shen Qingqiu dan sangat malu. Dia menegur para murid, berkata, "Diam, kalian semua." Shen Qingqiu tampak acuh tak acuh. Sebagai penatua dengan banyak pengalaman, dia tidak bisa berdebat dengan anak-anak yang telah dicuci otaknya oleh sang protagonis. Dia hanya menurunkan tangannya. Lengan bajunya secara alami menutupi punggung tangannya yang memiliki bintik merah setelah bertemu dengan wanita tua palsu itu. Murid yang telah berbicara, yang memiliki bekas bopeng di setengah wajahnya, tutup mulut, tetapi dia masih terlihat marah dan tidak yakin. Qin Wanyewi berkata sambil menghela nafas, "Ini semua salah kami. Jika kau tidak melindungi kami, kau tidak akan." Shen Qingqiu sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang menyebar di kota ini. Dia benar-benar ingin mengambil megafon dan berteriak di telinganya, "Nak, bangun. Ini sama sekali bukan wabah." Shen Qingqiu berani menggunakan pengetahuannya yang bertahun-tahun membaca lebih dari 20 juta kata web novel untuk menjamin ini. Pertama-tama, hal ini hampir tidak menyakitkan bagi Luo Binghe seperti larutan garam atau glukosa. Kedua, jika Luo Binghe terluka karena melindungi orang lain, tidak perlu khawatir karena itu pasti rencananya. Tidakkah kau tahu bahwa itu cara termudah untuk mengungkapkan perasaan senang seseorang? Shen Qingqiu tidak tahan dengan suasana berkabung di istana Huanhua. Tentu saja, yang paling tidak bisa dia tahan adalah dia dan Luo Binghe diam-diam saling mengawasi, seolah-olah mereka berdua menunggu orang lain untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. Dia menguatkan dirinya sendiri dan menggigit peluru. Tidak melihat ke kiri atau ke kanan, dia berjalan ke tubuh wanita tua palsu itu. Menggambar Xiuya, dia memotong kain hitam itu, memperlihatkan tubuh di dalamnya. Benar saja, orang ini terlihat normal. Tubuhnya terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah seluruh tubuhnya merah seolah-olah telah tersiram air mendidih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, tubuhnya tidak terbakar. Shen Qingqiu berkata, "Ini penabur." Seorang penabur adalah sejenis iblis. Pada dasarnya, Shen Qingqiu tahu bahwa di dunia iblis, seorang penabur mirip dengan seorang petani, pekebun, atau mungkin distributor grosir makanan untuk dunia iblis.